perpindahan ibu kota itu sebenarnya kan, saya dulu pernah berdebat banyak ya, karena memang pada dasarnya saya membaca sejarah, Indonesia belum pernah mendesain kantor pemerintahannya, belum pernah mendesain apalagi ibu kotanya. Makanya semua presiden juga punya rencana. Bung Karno sebenarnya yang punya rencana pertama. Tapi waktu Bung Karno pertama ke Amerika tahun 62 kalau tidak salah ya. Lalu kemudian tinggal hampir sebulan di Amerika Serikat. Dia ngelihat itu Washington DC, District of Columbia. Perpindahan dulu dari Virginia kalau tidak salah ya. Dia lihat itu luas kotanya itu sekitar 17 kali 10 lah kira-kira begitu, 17 kali 11 kota Washington DC itu. Dan memang ada polanya gitu, segitiga. Dia bikin ini kamar legislatif, ini kamar eksekutif, ini kamar judikatif, di belakang eksekutif. Jadi ini yang mereka sebut sebagai the brain of the nation. Jadi ada otak negara itu. Otaknya itu di 3 kamar ini. Nah 3 kamar ini itu dikelilingi oleh apa yang mereka sebut memory of the nation. Jadi kalau kita pergi ke kota Washington DC itu kecil dia, tapi itu didesain untuk menggambarkan seluruh Amerika gitu. Sekarang kalau kita datang ke Jakarta, nggak kelihatan Indonesianya. Yang paling merepresentasikan secara fisik Indonesia itu Taman Mini, gitu loh. Tapi sebuah kota itu harus didesain untuk orang, anak-anak SD dari Papua, dari Aceh, datang ke ibu kota. Oh segini negaraku ya, sehebat ini negaraku, tergambar di situ. Nah di situ yang disebut dengan memory of the nation itu. Di situ ada perpustakaan, ada museumnya, ada Indonesia itu dari mana sih? Datang dari mana, mau pergi kemana, itu tergambarnya di ibu kota. Di Indonesia orang datang, di Jakarta ini, orang datang tidak untuk melihat Indonesia, tapi untuk kuliner, untuk macam-macam gitu, gambaran tentang bagaimana sebuah negara, betapa besarnya bangsa kita ini tidak tergambarkan. Nah, itu yang mau diletakkan oleh Pak Jokowi di Kalimantan. Jadi nanti orang-orang Papua, orang Aceh, orang Sulawesi datang ke IKN, terbang lebih ringkas karena itu di tengah tempatnya. Hebat deh negaraku ya segini ya gitu. Tapi kalau kita datang ke Jakarta, bising, macet, stres, ya kan? Indonesia tidak tergambar di sini. Konfliknya iya, tegangnya iya. Dan nggak wajar dari ibu kota di sini. Orangnya bertengkar tiap hari. Pusat pertengkaran Indonesia itu adanya di Jakarta. TikTok yang ribut, Facebook yang ribut, akun-akun, itu semuanya di Jakarta. Tidak menggambarkan apa yang seharusnya, betapa luasnya negara ini gitu loh. Nah itulah mungkin mimpinya ke depan.